Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang teman-teman hotelier ke Profesor Perhotelan Channel. Pernah nggak sih kalian merasa sedikit, ya ragu-ragu gitu waktu melayani tamu dari India? Apalagi pas momen makan. Tenang, hari ini kita akan kupas bareng-bareng semua tentang etika meja makan India, biar pelayanan kita bisa jadi sesuatu yang benar-benar berkesan. Nah, ini dia pertanyaan kuncinya. Sebagai profesional di dunia perhotelan, kita tahu tamu dari India itu punya budaya yang kaya dan tradisi yang kuat banget. Memahami etiket mereka itu bukan lagi sekedar sopan santun biasa, tapi ini adalah kunci rahasia buat menciptakan pengalaman yang bakal mereka ingat terus. Yuk kita bongkar bareng-bareng 5 rahasia utamanya. Oke, kita mulai ya. Ada 5, sebut saja, aturan emas yang bakal jadi contekan kita. Anggap aja ini panduan singkat buat ngerti inti dari keramahan di meja makan India. Siap? Langsung aja, kita mulai dari yang paling dasar, paling fundamental. Aturan nomor 1, ini nih yang paling penting. Ini adalah pondasi dari semua interaksi di meja makan. Jadi harus banget nempel di kepala kita ya. Gini, dalam budaya India, tangan kanan itu dianggap suci. Itu tangan baik yang dipakai buat makan, ngasih sesuatu, pokoknya buat hal-hal yang positif. Sebaliknya, tangan kiri ya dianggap kurang bersih. Jadi pas kita menyajikan makanan atau menyerahkan apapun, selalu utamakan pakai tangan kanan. Ini adalah bentuk respek paling dasar yang pasti langsung diperhatikan. Lanjut, kita ke poin nomor 2. Yang ini fokusnya ke sesuatu yang dijunjung tinggi banget dalam budaya India, yaitu kebersihan. Ini bukan cuma soal higienis loh, tapi lebih kayak sebuah ritual. Dengan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan, kita menunjukkan rasa hormat pada makanan dan juga pada orang lain yang semeja. Nah, sebagai hotelier, kalau kita proaktif, misalnya nyediain tempat cuci tangan yang gampang diakses, atau bahkan cuma semangkuk air hangat, wah, itu sentuhan kecil yang nilainya gede banget. Aturan ketiga. Nah, yang ini menyangkut hierarki dan sopan santun sosial di meja makan. Ini detail kecil yang nunjukin kalau kita tuh benar-benar paham dan punya tata krama yang tinggi. Kuncinya di sini adalah sabar. Jangan pernah, sekali lagi, jangan pernah mulai makan sebelum tuan rumah atau orang yang paling tua di meja itu mengambil suapan pertama. Ini adalah gestur penghormatan yang sangat jelas buat posisi mereka. Dengan menunggu, kita seakan-akan bilang, kami menghormati Anda sebagai pemimpin di meja ini. Oke, selanjutnya aturan keempat. Ini dia cara nonverbal yang paling ampuh buat ngasih pujian setinggi-tingginya ke koki dan tuan rumah. Poin krusialnya apa? Habiskan semua makanan di piring. Ya, semuanya. Kalau kita menyisakan makanan, itu bisa dianggap kita nggak menghargai kerja keras yang udah masak. Makanya, tipsnya, mending ambil porsi lebih kecil dulu, nanti bisa nambah. Percaya deh, menghabiskan semua makanan itu sama artinya dengan bilang, terima kasih banyak, ini enak banget, tanpa perlu ngomong. Dan kita sampai di aturan emas yang kelima yang terakhir. Aturan ini penting banget, apalagi karena makanan India itu seringkali disajikan secara komunal ya, jadi buat dinikmati bareng-bareng. Waktu kita mau ngambil lauk dari piring saji yang ada di tengah meja, wajib hukumnya pakai sendok saji yang udah disediain. Jangan pernah pakai sendok pribadi kita buat ngambil dari piring utama. Ini simple tujuannya buat menjaga kebersihan dan nunjukin rasa hormat kita ke semua orang yang lagi makan bareng. Jadi, setelah kita tahu kelima aturan ini, yuk kita tarik lagi ke dunia kita sebagai hotelier. Kenapa sih ini semua penting banget? Ini bukan cuma sekedar daftar aturan, teman-teman. Ini adalah jembatan buat membangun hubungan baik dengan tamu kita. Jadi hasilnya apa? Waktu kita menerapkan ini semua, kita bukan cuma sekedar nunjukin rasa hormat, tapi kita secara aktif bikin tamu merasa nyaman dan dihargai. Pengalaman makan mereka jadi lebih istimewa. Dan pada akhirnya, inilah yang membangun hubungan tulus, menciptakan tamu yang loyal yang bakal selalu ingat sama pelayanan kita. Seperti yang kita lihat ya, pemahaman budaya itu punya kekuatan yang luar biasa. Nah, sebagai penutup, saya mau ajak kalian semua buat merenung sedikit. Kira-kira, etiket budaya apa lagi ya yang penting banget buat kita pelajari, biar setiap tamu merasa benar-benar kayak di rumah sendiri? Coba bagikan pemikiran kalian. Terima kasih banyak sudah menyimak, sampai jumpa di pembahasan berikutnya.